berbicara. Nah, gimana nih kabar kalian? Lancar kan puasanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, di episode pertama kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih teman-teman. Kita bakal ngobrol dengan ketua dan wakil ketua umum yang ganteng dan cantik, yang siap menjadi warna baru di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Nah, sebelum lanjut ke podcast, saya akan memperkenalkan diri nih sebagai host yang akan membawakan podcast kali ini. Perkenalkan, aku Zula yang akan menemani kalian di podcast pertama ini. Nah, untuk itu tunggu apa lagi? Kita sambut dengan meriah Ketua dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang periode 2025-2026. Halo Kak Zura, halo Kak Fasya, gimana nih kabarnya? Masih semangat kan puasanya? Alhamdulillah, tentunya masih semangat di tengah-tengah kesibukan kita, magang dan juga kesibukan-kesibukan lainnya tidak mengganggu ibadah kita puasa. Betul sekali. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol lebih jauh nih Kak, boleh nggak kita sapa Sobat Diskora terlebih dahulu? Oke, boleh banget dong. Hai. Sepertinya banyak banget nih Sobat Diskora yang penasaran akan sosok ketua dan wakil ketua umum Badan Eksekutif Mahasiswa yang baru ini di periode kali ini. Boleh nggak sih memperkenalkan diri dulu? Oh, tentunya boleh banget dong. Di sini perkenalkan, saya Zikra Samawi Ahmad selaku Ketua Umum BEM Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang periode 2025-2026. Dan tentunya di sini saya nggak sendiri, ditemani dengan wakil saya. Halo, perkenalkan nama saya Dia Fasya Kairunisa sebagai Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan periode 2025-2026. Ada Kak Zikra dan Kak Fasya ya. Sebelum menjawab pertanyaan dari Sobat Diskora nih Kak, aku mau tanya terlebih dahulu. Apa sih kira-kira yang membuat kalian itu bergabung ke Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM FIP sendiri? Langsung dijawab apa nanti dulu ini? Langsung dijawab saja. Ini mau Dari Mas Zikra terlebih dahulu. dari aku dulu ya. Tentunya melalui perjalanan yang cukup panjang ya di Universitas PGRI Semarang. Nah, di sini perjalanan saya juga tidak dimulai dari BEM FIP. Saya juga melalui beberapa organisasi yang ada sebelumnya, mungkin di tingkatan SMA dan juga di tingkatan awal-awal saya menjadi mahasiswa di UGRIS. Nah, di awal itu sebetulnya saya bergabung di Hima PGSD terlebih dahulu. Itu juga banyak memotivasi saya dan juga banyak membangun dan juga menciptakan semangat lah untuk saya berorganisasi. Dan Hima PGSD juga berada dalam naungan Fakultas Ilmu Pendidikan yang tentunya juga banyaklah pengamatan dan juga banyak kebersamaan yang kita rangkai dan kita lalui bersama Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, itu ada satu hal yang membuat atau memantik hati ataupun keinginan saya untuk bergabung di BEM FIP ini. Dan alhamdulillahnya pada kesempatan kali ini, di periode ini saya diamanai menjadi ketua umum. Dan itu menjadi langkah yang baru dan juga kesempatan yang sangat wow. Untuk saya sendiri lah. Yang tidak pernah terbesit dalam pikiran saya, bakal aku jadi ketua BEM. Ya. Pada akhirnya di periode ini diamanai menjadi ketua BEM dan itu juga ketertarikan itu muncul dengan sendirinya lah di perjalanan-perjalanan itu. Mungkin seperti itu sih kalau dari aku ya. Oke, kalau dari aku sendiri hampir sama dengan Mas Zikra. Kalau Mas Zikra kan dimulai dari himpunan ya Mas Zikra. Iya betul Pak. Kalau saya kebetulan periode kemarin sudah berada di
BEM Fakultas Ilmu Pendidikan ini, namun sebagai staf PMB. Dan kenapa sih saya tertarik untuk masuk organisasi ini? Jujur dari SMA tuh saya kurang tertarik dengan organisasi. Iya. Nah, saat kuliah ini kan ada Puma. Saat Puma kan melihat, wah ada kakak-kakak yang di samping-samping yang pada semangat itu. Nah, akhirnya saya tertarik. Kayaknya boleh deh saat jadi mahasiswa saya mencoba hal baru yang belum pernah saya coba di sekolah. Akhirnya saya mendaftar di BEM FIP di periode lalu dan saya sudah mendapat banyak sekali ya pengalaman-pengalaman yang belum pernah saya rasakan dan sama tidak menyangka juga malah saat ini menjabat sebagai wakil ketua umum seperti itu. Jadi baik dari Mas Ikra dan Mbak Fasya sendiri ini bukan pengalaman organisasi yang pertama kali ya? Betul di banget. kampus. Ya tentunya sudah melalui perjalanan sebelumnya lah. Betul. Yang bisa membawa kita sampai sejauh ini. Nah, ini kan kabinet baru ya Kak ya. Aku dengar-dengar nama kabinetnya itu Kabinet Dikdaya 1. Wah, Nah, betul kalau banget. diceritain nih, kira-kira apa? Kenapa mengambil nama Kabinet Dikdaya 1? Apa maknanya? Ya, mungkin saya akan memulai ini terlebih dahulu ya, karena selaku pencetus nama Dikdaya 1 itu jadi satu hal yang baru ya, dan kurang pernah melihat hal-hal seperti ini di lingkungan UGRIS. Betul. Dan yang saya lihat di periode-periode sebelumnya, baik itu di lingkup FIP ataupun lainnya, itu selalu menggunakan nama Sanskerta. bahasa Sanskerta, yang mungkin itu bahasa lama ya. Nah, di sini kita itu berniat membawa sebuah transformasi ataupun pembaruan, yaitu dimulai dari hal kecil dalam sebuah penamaan. Nah, juga Dikdaya 1 itu bukan hanya sebuah kata yang memiliki makna sederhana lah, tapi juga melalui makna dan juga pengalaman-pengalaman yang ada. Contoh, pengambilan makna Dikdaya 1 itu sebenarnya karena kesukaan saya ataupun kesukaan saya terhadap sepak bola ya teman-teman. Nah, di setiap supporter sepak bola ataupun kebersamaan yang ada di sepak bola itu seringkali muncul atau memunculkan kalimat Dikdaya Persis Solo, Dikdaya PSD Demak, atau apapun itulah seperti itu. Itu juga memunculkan di pikiran saya itu Dikdaya itu sebetulnya maknanya apa gitu. Nah, ternyata Dikdaya itu artinya sebuah kekuatan ataupun sesuatu hal yang hebat, sesuatu hal yang sakti, yang penuh kekuatan. Nah, lalu saya gabungkan dengan kata satu yang berarti kekuatan yang bersatu, seperti itu. Nah, yang dimana kita kan di Fakultas Ilmu Pendidikan ada 3 prodi ya, ada bimbingan dan konseling, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan guru pendidikan anak-anak usia dini. Nah, di situ kita ingin menyatukan kekuatan tersebut menjadi kekuatan yang satu, kekuatan yang bersatu dalam satu naungan, yaitu BEM FIP. Jadi seperti itu untuk sedikit ataupun makna sederhana dari Dikdaya 1 ini. Cukup keren sekali ya. Berarti penampilan nama Dikdaya 1 itu tidak asal aja yang Betul Dikdaya banget. 1, tapi memiliki arti yang sangat bagus dan kuat sekali. Betul banget. Nah, untuk buat lanjut nih Kak, jadi Iya. tuh kemarin kita sudah memposting untuk Sobat Diskora yang akan menanyakan pertanyaan langsung ke Kak Fasya dan Kak Zikra ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin Sobat Diskora tanyakan langsung. Nah, buat pertanyaan pertama nih, apa sih yang membuat kalian itu kompak satu sama lain? Wah, kalau kompak Apa ya? itu apa ya? Kekompakan itu mungkin muncul karena kita bukan orang yang baru kenal sih. Mungkin Betul. mulai dari itu ya. Ketika mungkin saya di himpunan, Mbak Fasya di BEM FIP di periode lalu, itu kita punya kedekatan yang cukup baik lah, karena memang departemen yang diambil Mbak Fasya atau yang ditempati Mbak Fasya itu sangat bersinggungan ataupun berhubungan baik lah dengan tiap-tiap prodi, baik itu di BK, di PAUD, dan juga di PGSD. Dan kebetulan di periode lalu kan saya selaku Ketua Umum Hima PGSD.
Yang tentunya kita banyak koordinasi lah dengan departemen tersebut, departemen PMB, pengembangan minat dan bakat. Nah, di situ awal terbentuknya komunikasi kita lah. Jadi kunci kekompakan yang pertama itu ada komunikasi tentunya. Dan itu sudah terbangun sebelum kita akhirnya menjabat bersama di BEM FIP ini. Nah, itu juga sebagai penunjang ataupun sesuatu hal yang sangat baik ya menurut saya. Yaitu pada akhirnya memunculkan ataupun terciptanya kekompakan dalam kinerja kita. Itu kalau dari aku sih. Mungkin kalau Mbak Fasya gimana? Kalau dari saya, kekompakan itu kan terjadi, ya itu tadi, komunikasinya harus terjaga dengan baik. Jadi sebisa mungkin saya sebagai wakil dan Mas Ikra sebagai ketua umum itu selalu mengkomunikasikan apapun yang terjadi di BEM Fakultas Ilmu Pendidikan ini. Itu sih kalau dari saya. Jadi kunci kekompakan nih menurut kalian adalah komunikasi yang baik ya? Asalkan komunikasi terjaga, kekompakan pasti akan tercipta. Oke. Nah, mungkin aku akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana kalian membangun chemistry sebagai gubernur dan wakil gubernur? Mengingat kali ini ketuanya laki-laki dan wakilnya perempuan. Nah, gimana nih cara meningkatkan chemistry-nya? Itu Meningkatkan chemistry ya. Mungkin kalau saya sebagai sudut pandang laki-laki, mungkin ya silahkan. Ya mungkin dalam pemahaman terhadap wanita itu memang sulit ya teman-teman. Ada naik turunnya mood atau apapun itulah. Ya itu juga suatu hal yang bagus untuk saling memahami dan terciptanya chemistry. Seperti yang ada pada pembahasan awal tadi ya, perihal kekompakan, itu sebetulnya hampir nyambung juga ya dengan terciptanya chemistry. Yang pertama kita harus membangun komunikasi baik itu secara langsung ataupun secara online atau jarak jauh ya. Itu harus selalu dijaga, yang pertama. Terus tadi sedikit tak ceritakan, kita juga kenal nggak, kali ini kita nggak baru kenal ya. Dan kebetulan kita juga tetanggaan ya. Kita tetangga, rumah kita berdekatan. Jadi beberapa kali ketika kita nggak bisa ketemu di Semarang, kita juga kadang janjian, ayo ketemu di warkop atau ketemu di tengah-tengah lah. Betul. Di batas antara desa kita dan desa Fasya itu. Itu juga sebagai pembentukan chemistry kita ya, baik dalam urusan organisasi ataupun urusan lainnya. Jadi kita itu untuk membangun chemistry nggak kita bahas BEM terus gitu ya. Tidak. Kita bisa membahas hal lain, baik itu percintaan, betul sekali. Atau kita membahas kuliah kita, atau kita membahas apa ya, warung kopi kesukaan kita, atau mungkin tempat-tempat yang kita suka itu bisa untuk membangun chemistry kita untuk kedepannya. Itu mungkin seperti itu sih. Kalau dari Mbak Fasya sendiri nih, gimana caranya membangun chemistry dengan Mas Ikra dari sudut pandang Mbak Fasya? Kalau dari saya sendiri ya, sebagai cewek, membangun chemistry itu cukup banyak kendala ya dari saya. Ya itu tadi seperti yang dikatakan Mas Ikra, kami kan sudah kenal dari sebelumnya. Banyak juga topik-topik yang bisa kami bahas. Nah, cara saya membangun chemistry dengan Mas Ikra ya, awal-awal itu kita sering bertemu ya. Kita sering bertemu, tidak langsung membahas mengenai BEM FIP. Jadi kita membahasnya mengenai ya yang kita saling tahu aja, kita sharing-sharing gitu supaya klop ini, cocok ini, kita bahas ini, barulah terbentuk chemistry seiring berjalannya waktu. Ya, bertahap lah. Nggak bisa kita langsung chemistry kita sudah bagus. Nah, nggak bisa, itu harus kita bentuk, kita bangun. Nanti mungkin akan lebih baik lah. Tapi kalau aku boleh tahu nih, kalian nyangka nggak sih bakal jadi partner gitu? Partner dan ketua dan wakil ketua umum. Wah, sebetulnya nggak nyangka juga ya. Oh iya, sangat ya sama-sama nggak ada planning saya dan Mas Ikra bisa berpartner ya. Iya, dan itu kan juga sesuatu hal yang mungkin sudah ada di garis takdir ya. Waduh, kita bakal bersama di sini. Itulah keren banget ya sih. Ya, seperti inilah kehidupan. Gak apa ya, taruh guyon-guyon sedikit ya. Nah, aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sih cara kalian agar mahasiswa itu, khususnya mahasiswa FIP ya, tertarik join organisasi khususnya di BEM sendiri? Soalnya kan lihat mahasiswa sekarang tuh agak sedikit kurang berminat ya untuk join di organisasi.
Nah, gimana sih caranya dari sudut pandang Mas Zikra dan Mbak Fasya agar mahasiswa sekarang tuh tertarik untuk join di organisasi? Ya mungkin izin bercerita sedikit juga ya. Memang pada saat ini tuh minat organisasi atau minat mahasiswa terhadap organisasi itu terbilang sangat menurun. Betul. Nah, itu patut dilakukan sebuah antisipasi ataupun sebuah planning dari sebuah organisasi itu untuk menciptakan daya tarik. Nah, itu sebenarnya juga sudah kami cantumkan di dalam misi kita ya, mengenai optimalisasi media sosial sebagai sarana informasi yang strategis ya. Itu nggak hanya berfokus sebuah informasi saja, tapi kita juga fokuskan pada konten ataupun branding kita untuk mengajak seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan untuk bergabung. Nah, itu juga nggak hanya di Fakultas Ilmu Pendidikan saja sebetulnya, baik di luar UGRIS, baik itu di luar Fakultas Ilmu Pendidikan, itu juga beberapa mengalami yang namanya penurunan. Betul. Nah, hal ini mungkin juga bisa disebabkan karena kurangnya pendekatan, baik itu dari pihak organisasi itu sendiri atau mungkin munculnya doktrin-doktrin buruk terhadap organisasi. Ya, Betul. itu juga marak ya yang ada di media sosial sekarang, karena juga anak-anak di seusia kita ataupun di seusia sebawah kita itu juga kebersamaannya terhadap media sosial itu cukup intens ya, cukup sangat dekat lah. Kalau ibaratnya kita melakukan aktivitas apapun juga selalu dengan HP, selalu dengan gadget lah. Nah, itu juga nggak cukup baik ya, karena mungkin menimbulkan tadi mendapat informasi-informasi yang negatif ataupun terlalu berada di zona nyaman dengan gadgetnya tersebut. Jadi ya harapan kita di periode kali ini kita juga menciptakan sebuah branding yang lebih baik ataupun branding yang bagus ya, tanpa kita menjelek-jelekan organisasi lain. Ya tentunya kita akan selalu melakukan pendekatan lah, baik itu secara formal ataupun non formal seperti itu. Mungkin berarti dengan cara branding yang kalau ada di acara-acara tertentu nih yang diselenggarakan semakin banyak promosinya atau gimana nih kira-kira? Ya mungkin kita bisa fokuskan juga di beberapa program kita ya, ataupun agenda kita. Ya di dalam agenda kita punya agenda seperti galang dana atau apapun itulah nantilah. Kita juga bisa mengajak seluruh mahasiswa FIP bergabung dalam kegiatan galang dana untuk menunjukkan ini loh kegiatannya BEM FIP ketika ada suatu bencana. Kita juga meningkatkan kepedulian kita bersama-sama, nggak hanya di organisasi saja, kita juga sebisa mungkin melakukan pendekatan terhadap mahasiswa. Itu kita juga bisa mengajak ataupun itulah mengarahkan himpunan di 3 prodi untuk bergabung dengan kegiatan kita. Terus kita juga ada kegiatan yang dibilang cukup seru ya, Gelegar FIP. Gelegar FIP. Itu kegiatan tahunan juga ya? Betul, termasuk program yang besar ya itu. Iya, itu juga cakupannya besar banget itu terhadap mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya, yang dimana itu kegiatannya sebetulnya kalau kita menjelaskan itu mirip-mirip kalau teman-teman pernah dengar kegiatan Porseni, Pekan Olahraga dan Seni, yang dimana di Gelegar itu juga ada olahraga dan juga seninya. Nah, itu biasanya ada kegiatan menyanyi, kegiatan membuat puisi, kegiatan futsal tadi, kegiatan olahraga, terus dan e-sport ataupun kegiatan yang mungkin nanti ada kejutan-kejutan baru yang di Gelegar FIP ini atau mungkin sesuatu yang berbeda lah. Nah, itu juga bisa menciptakan daya tarik mahasiswa FIP untuk bergabung dengan kita gitu. Pastinya dari kegiatan itu diharapkan seluruh mahasiswa FIP untuk mengikuti ya. Betul banget. Nanti ya pasti rencananya kegiatan ini akan kita lakukan di pertengahan tahun ya, dan mungkin dalam waktu dekat juga akan kita sosialisasikan kegiatannya mau seperti apa, isinya akan apa aja. Itu nanti kita baru dalam tahap perancangan. Nah, selanjutnya pertanyaannya tuh apa sih struggle yang kalian hadapi di awal menjabat sebagai ketua umum dan wakil ketua umum? Ya mungkin bisa dijawab Mbak Fasya terlebih dahulu ya. Oke, jadi struggle atau kendala yang saya alami dalam awal periode ini ya Mbak ya. Awal periode ini. Seperti yang saya bilang tadi awal, saya
semester 6 dan sedang magang ya Mas Zikra. Kami sama-sama sedang magang. Namun saya itu saat ini sedang magang di rumah, di dekat rumah ya. Nah itu menjadi kendala yang menurut saya cukup besar dalam saya sebagai wakil yang harus mendekatkan diri dengan seluruh anggota saya, tetapi posisi saya tidak ada di Semarang. Yang otomatis saat agenda ataupun rapat, enggak yang saya selalu hadir di dalam acara tersebut ya, itu dibilang kendala yang lumayan mengganggu saya. Jadi saya harus, oh gimana ini saya menyempatkan waktu untuk saat ini saya harus langsung ke Semarang, saya harus rapat dengan anak-anak, dengan teman-teman PH, dan yang paling penting menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan anggota lain, anggota kabinet agar menciptakan chemistry satu sama lain, seperti itu. Kalau dari saya. Kalau dari Mas Zikra? Ya, mungkin tadi menyinggung soal chemistry juga ya, karena untuk menciptakan chemistry itu nggak hanya dibangun antara aku dan Mbak Fasya aja, cuman kita juga perlu membangun terhadap anggota juga, setiap pengurus, dan itu juga menjadi kendala kita ya di awal. Memang karena kesibukan magang ini sebetulnya memang jadi kendala utama dalam berjalannya periode di awal ini. Dari segi koordinasi mungkin kita bisa maksimalkan di online. Cuman memang barangkali ataupun seringkali ya koordinasi secara online itu menimbulkan beberapa miskomunikasi ya, dan mungkin di beberapa waktu kita harus menyempatkan waktu untuk bertemu. Itu juga seperti tak sampaikan tadi, kadang kita ketemu di tengah-tengah antara desanya Mbak Fasya dan desa saya untuk membahas itulah. Nanti kalau Mbak Fasya belum bisa ke Semarang, ya nanti dititipkan ke saya lah. Itu pastinya langkah-langkahnya seperti itulah untuk menghadapi kendalanya juga ya. Kita nggak harus berfokus pada kendalanya apa aja. Gitu. Ya mungkin hal lain yang jadi kendala juga mundurnya periode ini. Iya, Nah itu juga yang di biasanya di periode sebelumnya, awal periode itu dimulai di bulan Januari ya kalau nggak salah ya. Di periode ini kita baru memulai periode itu di akhir Februari. Di awal Februari. Nah tentunya timeline yang akan kita rancang untuk satu periode ke depan itu juga cukup terganggu, cukup mundur. Jadi bisa dikatakan itu sangat mepet-mepet lah. Dan dengan adanya kendala magang tadi, kita juga agak keteteran. Cuman itu juga pastinya kita menyiapkan solusi lah untuk itu. Kita nggak hanya berfokus pada masalahnya saja, tapi ya kita cari solusinya. Gitu. Kalau aku lihat dari jawaban dari Kak Fasya dan Kak Zikra sendiri tuh kesimpulannya tidak begitu adanya masalah di struggle ya, karena bisa melengkapi satu sama lain. Kalau nggak ada Mas Zikra, ada Mbak Fasya. Kalau Mbak Fasya sedang berhalangan adil, ada Mas Zikra yang menggantikan. Ya karena juga saya itu orang yang nggak begitu suka koordinasi secara online ya. Betul. Dan karena emang kondisinya Mbak Fasya lagi magang di daerah rumah, itu juga Mbak Fasya yang sering mengkoordinasikannya secara online, cuman saya yang mengkoordinasikan secara langsungnya. Karena menurut saya tuh koordinasi di online tuh kadang membuat saya bingung. Nah, dan Mbak Fasya tuh sangat bisa membackup di bagian itunya. Jadi balance lah antara koordinasi online dan koordinasi secara langsungnya. Tidak terlalu menjadi masalah ya. Iya betul. Mau aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, mungkin jadi salah satu pertanyaan yang dinanti sobat sekolah juga nih. Waduh, apa itu? Nah, ini pertanyaannya, apa sih kebiasaan unik atau lucu dari kalian yang ketahui dari satu sama lain? Mungkin menurut Mbak Fasya, apa sih kebiasaan unik dari Mas Zikra, dan itu pun sebaliknya, apa sih kebiasaan unik dari Mbak Fasya menurut Mas Zikra? Siapa dulu nih yang mau jawab kira-kira? Mbak Fasya dulu. Dari aku dulu ya. Oke, boleh. Kebiasaan atau kebiasaan unik Mas Zikra ya. Iya. Setelah saya kenal di periode ini, mungkin di periode yang lalu saya kan ada di PMB. Ketika menghubungi Mas Zikra tuh seperti yang kayak saya formal sekali kan, sebagai ketua umum himpunan pasti harus sangat assalamualaikum Mas Zikra seperti itu. Iya, kita juga jarang yang bertemu secara langsung ya Zik ya, seringnya mengirim surat lewat online seperti itu. Nah itu saat sudah berpartner, sudah sering bertemu dengan secara langsung tuh kaget, oh ternyata anaknya nggak yang serius itu ya, cukup
apa ya bahasa selengean apa sih? Banyak bercanda. Iya, banyak bercandanya. Ternyata apa-apa dibuat bercanda, apa-apa ya semua bisa dibuat lucu sama Mas Zikra. Itu sih yang buat saya kaget. Oh, enggak seserius ini kok Mas Zikra tuh. Seperti kalau itu dari saya, dari Mas Zikra. Jadi rahasianya apa ya? Ya mungkin sing tak tahu ini kalau bersin tuh keras banget. Iya, betul. Ya us kayak nih kita lihat di rumah lah, masih bapak-bapak kita kan nih bersin kan keras ya. Enggak sekeras itu tapi ya. Iya betul. Terus sama inilah, dulu awal-awal ketemu Fasya itu waktu di kelas MKU maba. Semester 1 Iya, ya? cuman kayak Mbak Fasyanya belum belum tahu lah. Iya. Cuman aku emang suka mengamati sekitar ya. Dan mungkin beberapa orang kok tak titeni gitu. Terus hari waktu ketemu Mbak Fasya kok kayak gak asing ya, siapa ya? Terus tak tanyain, kamu dulu kelas apa waktu MKU? Oh ternyata bener satu Pernah kelas sama bareng. kita. Kita pernah satu kelas lah. Dan itu tak kira orangnya sih galak gitu. Karena kan kayak gak begitu banyak senyum ya. Tak Betul. kira kayak Kalau nggak orangnya kenal anteng kan. gitu loh. Iya. Kirain ya galak orangnya, ternyata ya juga enggak. Itu mungkin salah satu hal yang unik ya, karena memang pada saat itu belum kenal, jadinya hanya menduga-duga lah, wah kita kayak galak ini, wah ternyata enggak ya. Mungkin kalau nggak kenal kan ya itu jadi hal yang biasa ya, cuman ketika sudah kenal ya, oh ternyata sudah tahu satu sama lain gitu. Itu ya jadi kebiasaan unik. Iya, betul. Dua yang kalian ketahui. Tapi jujur ya, nyangka Jujur. nggak sih bakal jadi partner ketua dan wakil ketua umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan? Nyangka nggak kalian? Jujur sangat tidak menyangka ya Mas ya. Betul. Sangat tidak menyangka, tiba-tiba ya nggak tiba-tiba sih. Iya, nggak tiba-tiba. Nggak tiba-tiba, Ada pasti udah lah. planning. Cuman ya kok bisa Zikra gitu partnernya. Iya. Wow. Saya pun juga mengira itu. Enggak mengira. Wah, ternyata pada akhirnya wakilku Fasya. Tonggoku dewe gitu. Dekat ki rumahnya. Enak ki kalau di sini nek ngerti ngono ya emang wah mending kita rancang sisan dari awal gitu. Kalau sudah dirancang dari Iya. awal. Mungkin seperti itulah. Cuman pada akhirnya ya kita ya menikmati lah. Menikmati. Jalan aja gitu. Hal-hal yang kita rasa gak nyangka ya kita buat nyangka. aja. Oke, buat chill aja, santai aja, nyambung Betul. aja terus. Nah, masih ada beberapa pertanyaan nih. Aduh, apa aja tuh? Masih banyak nggak? Masih banyak. Ya, lumayan lah. Lumayan lah. Oke, langsung aku lanjut aja ya. Gimana sih cara Kak Zikra dan Kak Fasya membagi waktu antara organisasi dan mengingat Mas Zikra dan Kak Fasya sendiri sedang melaksanakan magang kependidikan ya? Gimana sih caranya untuk Aku dulu apa? Mbak membagi Fasya dulu. waktunya? Dari saya dulu mungkin. Dari Oke, seperti yang sudah saya ceritakan tadi ya. Kalau kok saya sih aku seperti yang Iya. udah aku ceritakan tadi, kalau aku lagi magang di dekat rumah yang tentunya kalau perjalanan sih mungkin sekitar 1 jam kalau harus PP Semarang rumah ya tentunya capek, tapi ya kalau memang cara saya membagi waktu saat memang ada tugas di sekolah ya saya mempentingkan terlebih dahulu magang saya karena kan akademik ya. Nah kalau memang ada tugas saya sebagai wakil nih di BEMPIP, saya harus mengayomi, saya harus menemani. Kalau misal rapat yang memang harus butuh saya, sebisa mungkin saya meluangkan waktu untuk datang ke Semarang. Ya biasanya sih kalau memang waktu antara magang dan kegiatan di organisasi bertabrakan, saya izin salah satu ya, yang paling urgent itu yang akan saya pilih, seperti itu. Kalau dari saya. Kalau dari Mas Zikra sendiri nih? Ini tadi perihal pembagian waktu ya? Iya, pembagian waktu. Iya memang betul lah. Mungkin hampir sama ya yang disampaikan Mbak Fasya tadi. Pembagiannya harus kita utamakan ke kuliah terlebih dahulu, ke magang terlebih dahulu. Karena memang tujuan awal kita di Semarang, tujuan awal kita masuk di kampus kebanggaan ini juga untuk kuliah ya. Kita fokuskan ke magangnya terlebih dahulu. Karena memang ini juga nggak waktu sing lama-lama banget kok, kita hanya di 3 bulan. Betul. Kita harus bisa memaksimalkan ini, menyelesaikan ini terlebih dahulu tanpa meninggalkan tanggung jawab kita yang ada di BEM FIP gitu. Nah, untuk pembagiannya sendiri itu gimana? Sebenarnya kan ini juga bukan hal yang baru ya. Kita juga pernah mengalami
yang saya di himpunan juga membagi di lingkungan kuliah, terus Mbak Fasya yang sudah ada di BMV periode lalu membagi dengan kuliah. Ya dimana kan di periode lalu sebenarnya hampir sama ya, kita melaksanakan beberapa kuliah yang banyak prakteknya ya. Betul. Itu juga mungkin saat ini untuk pembagian sudah cukup siap ya dan sudah cukup bagus. Cuman ya pasti ada kalanya itu nggak seimbang ya. Cuman itu jadi hal yang wajar dan jadikan pembelajaran untuk berikutnya. Cuman untuk pembagian antara kuliah dan organisasi bagaimana? Kita rasa aman kok. Aman. Kita juga lebih mengutamakan di akademiknya. Jadi kesemuan jawaban dari kata komunikasika tetap mengutamakan akademiknya dulu, cuma tidak meninggalkan tanggung jawabnya Iya. di organisasi. Betul banget. Nah, ternyata kita sudah ada di pertanyaan terakhir nih Kak. Waduh, Pertanyaan yang apa itu? cukup wow. Wow. Apa kira-kira? Di akhir pertanyaan ini, boleh dong aku mau tahu, Sobat di sekolah juga pasti yang ingin tahu ini. Sebutkan visi dan misi BEM FIP 2026. Dan boleh nanti di akhir mau tahu dong jargonnya pasti. Harus tahu lah, semuanya harus tahu visi misi kita itu apa. Betul. Kita mau ngapain aja di BEM FIP periode ini itu apa, itu harus tahu. Nah mungkin mau tak mulai dulu ya. Boleh. Kita di periode ini tuh membawakan visi, yaitu membangun BEM Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang menjadi organisasi yang profesional, berdaya saing, berkualitas, dan proaktif dalam membangun budaya intelektual sesuai adab UGRIS. Adab UGRIS itu tak cantumin, itu juga ada kepanjangannya. Seperti yang disampaikan Bu Suci ya, itu merupakan keteladanan dari UGRIS, adaptif, antusias, dan berintegritas. Lalu pada misi kita di periode ini, kita membawakan 3 poin utama, yaitu yang pertama menjadi wadah pengembangan potensi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Lalu yang kedua menjaga dan menguatkan sinergi terhadap 3 prodi di Fakultas Ilmu Pendidikan. Lalu yang ketiga tadi sering kita bahas, optimalisasi media sosial sebagai sarana informasi yang strategis. Tadi ada yang terlewat, Apa 3 itu? prodi dan 3 kelompok di Oh Fakultas iya, Ilmu ada Pendidikan. yang terlewat teman-teman, mohon maaf. 3 prodi dan juga 3 kelompok mahasiswa. Betul sekali. Mungkin sedikit mengenalkan juga di Fakultas Ilmu Pendidikan itu selain ada 3 prodi, kita juga ada 3 kelompok mahasiswa. Itu apa aja sih? Yang pertama kita ada putra-putri FIP, menjadi wajah FIP ya, sebagai Mas Mbak. Iya, Mas Mbak, putra-putri FIP. Selain itu ada Oma Sketsa, itu membuat seni, karya Iya. seni seperti melukis dan lain-lain yang akan biasanya itu ada pameran dengan dosen. Selain itu juga mengupload karyanya di Instagramnya Oma Sketsa, teman-teman. Nah, yang terakhir ada keprotokolan. Keprotokolan itu kayak melatih MC ya, sebagai Iya, MC, untuk pembawa among acara, tamu, betul seperti sekali. itulah. Kita fokus di kayak penyambutan lah. Itu kan Betul. biasanya antara PUPI dan keprotokolan itu sangat dekat ya Bu ya, karena memang sebagai wajah dan juga sebagai tempat latihan kita. Itulah pokoknya. Apa nih Jargon. dari Kabinet Dikdaya 1? Ya, tiap kabinet itu harus punya suara yang lantang ya dan punya jargon sebagai identitas. Nah, pada kali ini di Kabinet Dikdaya 1 kita juga punya identitas jargon kita, yaitu kita bareng-bareng ya. Oke. Kabinet Dikdaya 1, ciptakan harmoni, kolaborasi aksi, Dikdaya 1. Nama kabinet dan jargonnya sangat keren sekali. Alhamdulillah. Nah, mungkin segitu dulu nih pertanyaan dari Sobat Diskora, dari Mas Zikra dan Mbak Fasya sendiri. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Oke, mungkin aku ada sedikit lah. Entah ini bisa dikatakan sebuah pesan atau sebuah motivasi ya terhadap seluruh mahasiswa, baik itu di Fakultas Ilmu Pendidikan, baik itu di UGRIS maupun di luar UGRIS nanti yang bakal menonton ini. Mungkin adanya semangat organisasi yang menurun, kita sebagai pemuda, sebagai kaum Gen Z ya, kita juga harus menciptakan dan juga membuktikan bahwasanya Gen Z itu juga punya peran penting dalam terciptanya organisasi ataupun terciptanya semangat dan lain-lainnya lah.
Dan juga jangan jadikan penurunan minat organisasi pada beberapa tahun terakhir ini sebagai hal yang lumrah. Tapi kita juga sebagai pemuda harus menguatkan, harus meningkatkan minat organisasi ini. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup itu sih. Cukup. Cukup. Oke, cukup. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih nih buat Mas Zikra dan Mbak Pasha sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast pertama kita. Ya, sama-sama. Cukup sekian podcast kali ini. Saya Zula selaku host pamit undur diri. Cuma sebelum itu aku ada pantun terlebih dahulu nih buat menutup podcast Oke. kali ini. Asik Apa nih, itu ada pantun. pantunnya? Ya. Pergi ke pasar membeli pepaya. Cakep. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.